Selamat datang di acara SPI Inaugural Series 3.0. Saya Haris Fajar Maulana, mahasiswa Teknik Kimia ITK Angkatan 2020, selaku MC yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Dian Ramawati selaku Fakulty Advisor dari SPI ITK. Lalu ada Kak Dewi Balkis selaku Presiden dari SPI ITK dan Mas Dandi Oktariska selaku Production Supervisor PT Pertamina Hulu Energi Kampar yang juga pada pagi hari ini sebagai pemateri kita. Serta teman-teman partisipan sekalian yang berbahagia. Oke, sebelum kita berjalan lebih jauh nih, saya pengen tahu dong kabar teman-teman gimana? Gimana nih kabar teman-teman? Oke, saya rasa teman-teman pada sehat-sehat semua ya. Oke, jadi karena kita juga masih dalam bayang-bayang pandemi COVID nih, jadi saya harap teman-teman bisa tetap waspada dan juga lebih berhati-hati lagi, serta tetap patuhi protokol kesehatan. Karena juga demi kebaikan teman-teman juga nih, dan juga orang-orang di sekitar teman-teman. Oke, kalau kita bicara mengenai SPI Inaugural Series nih, jadi SPI Inaugural Series ini merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh SPI ITK yang dilaksanakan dalam beberapa series dan sampai pada hari ini kita sudah sampai pada series yang ketiga. Nah, saya mau nanya lagi nih, ada nggak teman-teman di sini yang ikuti kegiatan ini dari series pertama? Oke. Saya rasa ada ya, kayak malu-malu aja nih, mau speak up. Oke, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kegiatan kita ini bakal dilaksanakan sampai beberapa rangkaian acara, apa dalam rangkaian series hingga series ke-8 nanti, dan kami harap teman-teman bisa ikut kegiatan ini karena kita di sini membawakan tema yang sangat menarik dan juga bermanfaat serta mengundang pemateri-pemateri yang profesional di bidangnya. Oke, mungkin saya lanjut. Berikut akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, ada pembacaan doa. Yang kedua, ada sambutan dari Presiden SPITK. Yang ketiga, ada sambutan dari penanggung jawab acara SP Inaugural Series 3.0. Yang keempat, ada penyampaian materi oleh pemateri kita. Yang kelima, ada sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, ada dokumentasi serta penutup. Oke, baik. Sebelum kita mulai acara ini, demi kelancaran kegiatan kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Presiden SPITK kepada Kak Dewi Balkis. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Haris. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Balkis Nasana dari Tekim 2018. Kalian bisa panggil saya Kak Debak. Kak Dewi juga nggak masalah, nggak apa-apa. Langsung aja mungkin ya saya mulai sambutannya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan segala puji bagi Tuhan yang telah melimpahkan rahmat seperti biasa, teman-teman yang udah pernah ikut saya sebelumnya pasti udah tahu kalau saya bakal nyampein ini. Jadi saya bakal nyampein sedikit tentang apa sih itu SPI. Jadi teman-teman, SPI itu adalah akronim dari Society of Petroleum Engineers. Nah, kalau di ITK sendiri namanya itu um, Petroleum Student Club ITK. Kita karena belum established, jadi masih pakai nama itu. Nanti setelah bulan Oktober kita establish, nanti kita akan pakai nama SPI TK Student Chapter. Nah, di SPI sendiri itu merupakan suatu organisasi non-profit, jadi dia itu bergerak di bidang industri oil and gas. Nah, organisasi ini tuh merupakan wadah bagi teman-teman mahasiswa, profesional, dan ahli di bidang industri oil and gas untuk mengumpulkan, menyebarkan, terus juga bisa cari informasi, menukar informasi terkait
eksplorasi, terus pengembangan, produksi sumber daya minyak dan gas, serta teknologi-teknologi apa aja sih yang dipakai di industri oil and gas. Nah, terus kami juga punya lumayan berlimpah nih prokernya, salah satunya ini kegiatan SPI Inaugural Series ini. Nah, kita juga punya SPI Care yang tadi malam udah dilaksanain teman-teman. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang follow IG kami habis ngelaksanain SPI Care, bagi-bagi masker, terus ada juga workshop soft skill, misalnya belajar public speaking dan lain sebagainya, terus ada juga job preparation yang kami siapkan untuk teman-teman yang mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia kerja. Nah, selain itu saya juga punya kabar gembira untuk teman-teman, tapi bukan kulit manggis ada ekstraknya ya. Jadi kabar gembiranya itu SPI ITK section SPI ITK student chapter Sodik ya kami bakal buka open recruitment. Kami bakal open recruitment untuk membership dikhususkan untuk angkatan 2018, 2019 dan 2020. Untuk teman-teman yang mau mendaftar bisa langsung dicek aja IG kami, nanti akan didaftarkan oleh teman-teman untuk di websitenya. Jadi kalian cukup memberi email dan nama kalian, tinggal daftar di formnya. Terus kalian kalau misalnya daftar di SPI, nanti kalian bisa dapat benefitnya itu salah satunya bisa akses jurnal gratis, terus bisa memperluas networking kalian. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau kerja di industri oil and gas bisa daftar di kami. Terus kami juga punya banyak kegiatan yang mungkin bisa membantu teman-teman supaya dapat sertifikat untuk memenuhi SK2PM ya. Dan untuk teman-teman 2021 jangan bersedih karena kami bakal oprek juga untuk kalian tapi masih di bulan Desember, jadi ditunggu aja. Dan dari acara SPI Inaugural Series yang temanya Successful Texting in Oil and Gas ini, saya dan teman-teman panitia berharap seluruh rekan-rekan yang ikut serta bisa mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya untuk mempersiapkan diri di dunia kerja selanjutnya. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Dandi selaku pemateri kami pada kegiatan hari ini, terus kepada Dina juga selaku moderator, dan tentunya Haris sebagai MC-nya, dan seluruh panitia yang telah bekerja keras dalam mensukseskan acara ini. Mohon maaf jika dalam acara ini kami masih memiliki banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dewi selaku Presiden dari SPI ITK atas sambutannya. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari penanggung jawab acara SPI Inaugural Series 3.0 kepada Saudara Riki Erianto. Waktu dan layar kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat rekan-rekan peserta SPI Inaugural Series ketiga dengan tema kegiatan Successful Texting in Oil Gas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dandi Oktariska sudah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini untuk menjadi speakers dan mengisi materi pada pagi hari ini. Seperti saya ulang kembali yang dikatakan Kak Dewi tadi, jadi SPI Inaugural Series ini merupakan sebuah agenda yang berkonsep tentang kuliah tamu. Jadi teman-teman yang mendaftar diharapkan untuk dapat menambah wawasan dan menggali ilmu sebanyak-banyaknya dalam webinar kita kali ini. Dan jangan lupa untuk mencatat, serta jika ada yang masih dibingungkan, dicatat dulu, nanti ada sesi Q&A, nanti bisa ditanyakan kepada Pak Dandi selaku speakers pada pagi hari ini. Lalu saya ucapkan terima kasih lagi kepada teman-teman sudah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini untuk dapat hadir dalam webinar Inaugural Series ketiga ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Riki atas sambutannya. Oh ya, mau ngingetin lagi kepada teman-teman semua untuk bisa mengisi link check-in yang ada di kolom chat Zoom. Dan juga buat teman-teman yang belum on cam nih, mungkin bisa on cam dulu ya teman-teman biar kelihatan mukanya. Oke, baik, kita ke acara berikutnya yang mungkin sangat ditunggu-tunggu nih sama teman-teman semua. Jadi acara berikutnya adalah penyampaian materi dari pembicara kita. Sebelum itu akan saya bacakan sedikit mengenai materi kita pada pagi hari ini.
Jadi pada kegiatan ini atau kegiatan SP Digital Studies 3.0 ini mengusung tema Surface Well Testing in Oil and Gas Industry dengan mengundang pemateri Pak Dandi Oktariska selaku Production Supervisor PT Pertamina Hulu Energi Kampar. Dan juga pada pagi hari ini sesi sharing sessionnya bakalan dipandu oleh kakak moderator kita yang sangat kece sekali pada pagi hari ini, yaitu Kak Dina dari mahasiswa Teknik Kimia angkatan 2019. Oke, saat ini saya sudah terhubung nih dengan Mas Dandi. Selamat pagi Mas Dandi. Pagi Mas Haris, teman-teman semua, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Kalau Mas sendiri gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas, apakah sudah siap untuk menyampaikan materi kepada teman-teman? Insya Allah siap. Oke, Ini boleh karena... izin share screen nggak teman-teman yang belum share screen dinyalakan on cam gitu. Jadi enak kita ngobrolnya. Oh ya. Yang belum mandi juga nggak apa-apa, Mas. namanya juga masih pagi kan. Iya. Oke, mungkin teman-teman yang belum on cam nih mungkin bisa on cam dulu ya, biar kita Iya, bisa. biar tahu lah saya, biar lihat mukanya semua. Oke, mungkin kepada Kak Moderator, Kak Gina, apakah sudah siap? Halo, suara aku masuk nggak? Masuk, Kak. Oke, udah siap nih. Oke, mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi kepada Kak Gina selaku moderator, waktu dan layar kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih untuk pembawa acara atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dina Safitriani, mahasiswi Teknik Kimia Institut Teknologi Kalimantan Angkatan 2019 sebagai moderator dalam kesempatan ini akan memandu pemaparan materi pada SPA Inaugural Series 3 yang bertema Surface Well Testing in Oil and Gas Industry selama beberapa jam ke depan. Pemateri kita pada hari ini ialah Mas Dandi Oktariska. Gimana nih Mas kabarnya? Baik atau gimana? Alhamdulillah baik. Nih Mas Dandi emang lagi kosong atau gimana nih pagi hari ini? Kebetulan kan schedule kerja saya itu roster ya, teman-teman. 28 hari kerja, 28 hari off gitu. Nah, kebetulan acaranya pas saya lagi posisi off ini. Jadi alhamdulillah bisa pas waktunya. Jadi pas banget ya Mas ya lagi off terus jadi speaker pada pagi hari ini gitu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat lah sharing knowledge-nya. Oke, mungkin operator bisa bantu share screen. Selanjutnya, sebelum memasuki acara, saya akan membacakan CV singkat pemateri kita pada pagi hari ini. Mas Dandi Oktariska adalah seorang production supervisor di PT Pertamina Hulu Energi Kampar. Sebelumnya beliau menempuh pendidikan sarjana di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta dengan jurusan teknik perminyakan dan mengambil gelar S2-nya di Universitas Trisakti Jakarta dengan jurusan yang sama yaitu teknik perminyakan. Selanjutnya saya akan membacakan mungkin beberapa pengalaman yang Mas Dandi pernah lakukan. Yang pertama tahun 2012 sebagai practical work di PT Pertamina EP Field Pangkala Susu. Tahun 2013 sampai 2014 Production Management Team IOR PT Pertamina EP UB EP Jambi. Pada tahun 2014 sampai 2017 Production Engineer KSO Pertamina EP Patina Group Ltd. Tahun 2018 on job training Pertamina Medco Tomori. Tahun 2017 sampai sekarang sebagai bimbingan profesi sarjana PT Pertamina Persero Upstream Directorate. Dan tahun 2018 sampai sekarang sebagai Production Supervisor Pertamina Hulu Energi Kampar. Mungkin sekian pembacaan kurikulum vitae singkat dari Mas Dandi. Selanjutnya kita masuk ke acara yang udah ditunggu sama teman-teman. Kita akan masuk ke sharing session. Mungkin untuk Mas Dandi, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Dina. Saya izin share screen ya kawan-kawan. Apa udah terlihat?
Iya, udah terlihat, Mas. Sudah terlihat ya? Iya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua dari Institut Teknologi Kalimantan Balikpapan ya. Terima kasih atas kesempatannya, sudah diberi kesempatan untuk sharing knowledge untuk acara dari teman-teman SPI, Student Club ya ini ya Mas Yan ya, belum Student Chapter ya. Ya mudah-mudahan saya doakan segera establish jadi Student Chapter dengan tema Surface Well Testing in Oil and Gas Industry. Jadi materi yang akan saya sampaikan hari ini lebih ke nanti ada overview tentang apa itu kegiatan hulu migas, kemudian bisnis prosesnya seperti apa, kemudian nanti ada materi tentang basic petroleum engineering. Mungkin kawan-kawan di ini jurusannya apa ya? Teknik kimia ya kebanyakan ya? Ya Mas, beberapa banyak yang teknik kimia, tapi ada jurusan lain juga. Oke, jadi mudah-mudahan teman-teman yang curious tentang apa itu teknik perminyakan bisa dapat ilmunya lah di sini. Oke, ini CV saya tadi udah beberapa disampaikan. Saya juga ikut organisasi SPI pada saat mengikuti kuliah di UPN waktu itu. Kemudian ada ikut beberapa lecturer sebagai asisten. Kemudian ada beberapa ikut kompetisi. Jadi buat kawan-kawan, kalau ada chance ikut kompetisi, ikut organisasi, itu nggak usah malu-malu, dimanfaatkanlah si Student Club SPI yang ada di ITK ini, insya Allah manfaat. Kemudian saya ada beberapa publikasi, yang pertama di Jurnal Migasian, Agamigas, tahun 2018, kemudian yang terakhir kemarin, tahun 2019, di Yogyakarta Convention, Joint Convention, temanya tentang analisa gas boundary ketika kita memproduksikan gas ini, batas minimum yang aman berapa, batas maksimum yang aman berapa. Nanti bisa dicek lah. Oke, saya lanjut aja. Jadi presentasi outline saya pada pagi hari ini, yang pertama saya coba untuk menyampaikan tentang apa itu upstream business process overview, kemudian ada sedikit basic petroleum engineering, supaya kawan-kawan mungkin bisa mengcapture ya, apa sih dunia perminyakan itu, gitu. Kemudian yang kedua, saya ngikutin dari TOR kawan-kawan panitia itu minta dibahas tentang natural gas dan bisnis proses gas itu sendiri. Nanti ada LPG seperti apa, LNG seperti apa, CNG seperti apa, bedanya apa, nanti coba saya sampaikan. Kemudian tentang production operation di industri migas, seperti apa, nanti overview-nya juga saya sampaikan. Kemudian yang terakhir ada beberapa contoh perhitungan sih, gimana sih caranya kita menghitung cadangan migas yang ada di bawah permukaan. Mungkin itu outline presentasi saya pada pagi hari ini. Saya mohon izin nanti dari Mbak Moderator, kalau waktunya tinggal 30 menit atau 15 menit saya diinfokan. Takutnya bablas sampai siang nanti. Iya Mas, siap, nanti diinfoin kok. Siap. Oke, kita masuk di upstream business process overview. Ada pertanyaan dari gambar yang nanti saya sampaikan ini, kira-kira mana sih yang termasuk kegiatan bisnis migas hulu? Kira-kira mana jawabannya? A, B, C, D, atau E? Yang mana kira-kira? C. Yang C, betul. Jadi intinya kegiatan hulu migas itu adalah eksplorasi dan produksi. Eksplorasi adalah tahapan mencari hidrokarbon, produksi adalah proses eksploitasi migas yang sudah ditemukan pada proses eksplorasi. Nah, ini adalah tahapan dari kegiatan migas. Yang pertama ada akuisisi, yaitu proses pengambilan data bawah permukaan. Biasanya kita sering sebut seismik. Dari seismik kemudian kita ke tahapan eksplorasi, tahapan mencari migas atau hidrokarbon. Kemudian dilanjutkan tahapan pengembangan atau development. Misalkan nih dari proses eksplorasi kita dapat, oh ini ada 1 juta barel nih kita temukan. Nah, di development ini
gimana sih caranya kita menguras 1 juta barel ini seoptimal mungkin. Misalkan jadi 800.000 barel atau 900.000 barel. Nah, skema atau skenario-nya ini kita bahas di proses development. Selanjutnya setelah kita tahu skenario-nya, kita di tahapan produksi. Metode apa yang kita gunakan, jenis artificialisnya atau pengangkatan minyaknya menggunakan apa, nanti juga akan sedikit saya bahas jenis-jenisnya. Setelah di tahapan produksi, baru nanti kita setelah selesai menguras si 800.000 sampai 900.000 barel tadi, kita punya kewajiban namanya abandonment. Kalau kawan-kawan SKK Migas biasanya menyebutnya ASR atau Abandoned Site Restoration. Jadi mengembalikan kondisi tanah di bawah permukaan sampai ke atas permukaan mendekati kondisi mula-mula. Jadi dampaknya ke lingkungan itu diminimalisir nih. Jadi kita punya kewajiban sebagai kontraktor migas untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, seperti saya sampaikan, proses pertama adalah akuisisi atau yang sering disebut seismik. Ini adalah proses pengambilan foto bawah permukaan menggunakan alat. Kalau di laut kita menggunakan marine acquisition ini. Jadi dari kapal ini dia membawa hidrofon, memancarkan sinyal, nanti lalu dipantulkan di layer-layer bawah permukaan, lalu ditangkap oleh alat namanya hidrofon. Kalau di darat kita pakai vibrasi, jadi unit ini nanti memberikan getaran ke lem, dia akan memantulkan ke bawah permukaan, lalu akan ditangkap oleh si unit receiver ini. Nah, dari gambar-gambar yang sudah di-capture oleh alat ini, kemudian kawan-kawan geoscience, saya biasanya menyebut teman-teman dari geophysics, dari geologis itu geoscience ya, atau GNG, dia menginterpretasikan data tadi ke dalam bentuk gambaran. Gitu. Mau gambarannya bentuknya 3D, seperti ini, atau 2D. Nah, dari kawan-kawan GNG ini kemudian nanti menentukan nih, kira-kira yang ada hidrokarbonnya di titik ini untuk diusulkan sebagai program pengeboran sumur eksplorasi. Nah, setelah diusulkan jadi titik pengeboran, kemudian akan dilanjutkan eksekusinya oleh kawan-kawan drilling gitu. Kemudian dari proses pengeboran tadi, kalau gambar di ujung kiri ini contohnya sumur-sumur eksplorasi yang berhasil. Ketika dilakukan surface well test, dia harus di flaring. Kalau warna asapnya hitam ini biasanya hasilnya minyak warna hitam gini. Nah, dari teman-teman well site geologis biasanya dia akan melakukan pengecekan terhadap hasil serbukan yang kita bor. Yang kita bor itu kan keluar nih hasil serpihannya atau cuttingnya. Nah, teman-teman well site geologis nanti akan melakukan analisa terhadap potongan-potongan atau cutting-cutting dari serbuk bornya ini, apakah ada indikator adanya hidrokarbon, baik itu minyak maupun gas. Gitu. Nah, kegiatan hulu migas itu ide adalah high teknologi, yang ketiga high risk. Gitu. Kenapa high cost? Itu sebagai gambaran aja, satu sumur eksplorasi di offshore itu bisa rata-rata 15 sampai 25 juta dolar. Itu sekitar 250 miliar sampai 300 miliar kawan-kawan. Jadi itu kalau dibuat duit koin mungkin bisa mandi duit koin gitu. Jadi kenapa cost-nya itu sangat mahal? Karena kita menggunakan teknologi yang terbaru gitu. Teknologi terbaru, kemudian peralatannya juga peralatan yang nggak murah. Gitu. Yang selanjutnya, kenapa high risk? Gitu. Jadi menurut banyak orang, perbandingan keberhasilan sumur eksplorasi itu 1:10. Di mana kita ngebor 10 dulu, baru dapat 1 nih. Gitu. Bayangin aja misalkan satu sumur kita dapat 250 miliar, kalau kita harus ngebor 10 sumur dulu, mau berapa duit yang kita keluarkan untuk dapat satu sumur gitu. Makanya di Pertamina pada khususnya sebelum kita menentukan titik pengeboran kita melalui beberapa decision gate gitu sampai benar-benar data yang tadi teman GNG buat itu benar-benar confirm bahwa di bawah ini ada hidrokarbonnya gitu. Karena kalau gagal ya kita kehilangan 250 miliar. Tapi kalau berhasil
ya nggak menutup kemungkinan kita dapat revenue yang besar. Gitu. Jadi pada kesimpulannya untuk kegiatan utama hulu migas itu ada di seismik, pengambilan foto bawah permukaan, kemudian teman-teman GNG nanti menginterpretasikan gambar tersebut ke dalam bentuk 2D maupun 3D. Nanti kawan-kawan reservoir engineer untuk mengsimulasikan tahapan dari proses dinamiknya seperti apa. Kemudian titik bor yang diusulkan tadi akan dieksekusi oleh kawan-kawan drilling. Kemudian setelah ditemukan, akan dilanjutkan oleh teman-teman production engineer dari sisi surface facility-nya. Dari surface facility-nya sudah didesain, kemudian akan dilanjutkan ke teman-teman analis biasanya nih lapangan ini ekonomis atau enggak, visible enggak kita produksikan, visible enggak kita operasikan nih gitu. Karena ujung-ujungnya dari proses bisnis adalah keuntungan. Kalau kita nggak untung ya ngapain kita eksekusi gitu. Itu kawan-kawan. Nah, pertanyaan ini yang sering muncul nih di setiap teman-teman, khususnya mahasiswa teknik perminyakan ketika masuk kuliah di teknik perminyakan. Kapan sih minyak dan gas bumi di Indonesia itu habis? Kira-kira ada yang tahu nggak kapan sih minyak dan gas bumi di Indonesia itu habis? Dulu waktu pertama kali saya masuk sih disebutin kayak itu juga. Gitu. Kalian ngapain masuk ke teknik perminyakan? Emang minyak dan gas di Indonesia masih banyak apa? Kadang-kadang saya mikir ya bener juga ya. Ngapain saya masuk ke teknik perminyakan ya gitu. Tapi alhamdulillahnya sampai sekarang juga masih ada gitu. Nah, kira-kira kapan nih minyak dan gas bumi di Indonesia habis nih? Ada yang tahu nggak? Atau ya asbut aja lah kalau kata orang zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang. Kapan kira-kira? Nah, ini bukan kata saya ya, kata Menteri SDM. Ini berita Januari 2021. Jadi kata Menteri SDM, cadangan minyak Indonesia itu tersedia untuk 9,5 tahun dan cadangan gasnya itu 19,9 tahun. Ini kalau memang beneran seperti ini ya belum pensiun udah habis nih minyak di Indonesia sama gasnya. Tapi memang pertanyaan ini pasti pertanyaan yang berulang sih. Apakah benar minyak di Indonesia dan gas di Indonesia ini bakal habis gitu. Tapi pada kenyataannya ya alhamdulillahnya masih ada aja gitu. Cuman kalau menurut saya pribadi, kalau habis tidak ada yang bisa menjawab kapan, tapi untuk lebih sulit ditemukan, iya. Gitu. Nah, ini kondisi migas pada saat ini. Kenapa sih kita harus melakukan atau gencar melakukan tahapan eksplorasi atau mencari migas itu? Ini data tahun 2000 sampai 2035. Bahwasannya tadinya nih kita sebagai eksportir minyak nih. Karena Indonesia ini kan tergabung dalam OPEC. Kita dulu ekspor minyak keluar. Gitu. Kita dulu orang kaya, negara kaya. Tapi di tahun 2019 kita keluar dari OPEC. Kenapa kita keluar? Karena kita udah bukan eksportir lagi. Gitu. Kita impor. Di mana produksi minyak dan gas kita menurun terus. Ini forecast sampai 2035 versus demand-nya terjadi perpotongan nih di sini. Jadi permintaannya makin banyak, tapi produksi kitanya makin turun. Inilah yang menyebabkan kita impor ke dalam negeri untuk memenuhi kebutuhannya. Ada pertanyaan untuk kegiatan migas? Nanti boleh tulis di kolom chat aja ya, misalkan ada pertanyaan. Oke, saya lanjut untuk ke basic petroleum engineering. Mungkin kawan-kawan ada yang tahu, ada yang ngawang, ada yang nggak tahu. Gitu. Mudah-mudahan nanti ada gambaran sedikit lah tentang apa sih basic dari ilmunya teknik perminyakan tuh yang mungkin di jurusan lain nggak ada. Nah, teknik perminyakan itu identik sama namanya petroleum system. Gitu. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa di Cepu ada minyak ya? Di Mahakam, Kalimantan ada minyak. Di Papua ada minyak. Di Sumatera ada minyak. Tapi di Yogyakarta nggak ada minyak. Di Jakarta nggak ada minyak. Nah, jawaban salah satunya nih ini. Jadi ada petroleum system ini merupakan syarat mutlak untuk suatu daerah dapat memproduksikan minyak. Gitu. Biasanya ada yang nyebut 7 keys petroleum system, ada yang nyebut 5 keys gitu. Syarat pertamanya adalah harus
adanya source rock atau batuan induk. Kemudian ada proses migration, kemudian terakumulasi di dalam reservoir rock atau batuan tempat terakumulasinya minyak. Kemudian ada seal rock atau lapisan tudung. Kemudian ada maturation atau kematangan dari si hidrokarbon ini. Kemudian ada pressure dan temperatur. Jadi dari source rock ini adalah tempat terbentuknya si hidrokarbon ini, di mana hidrokarbon ini kan energi fosil ya, yang sudah terendapkan berjuta-juta tahun dari fosil, dari plankton gitu, dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian dia kena pressure yang tinggi, kena temperatur yang tinggi, terbentuklah dia hidrokarbon. Nah, setelah dia terbentuk di batuan induk ini, dia akan melakukan migration nih. Nah, bagaimana caranya terjadi migration? Karena adanya patahan yang terjadi nih di sini, atau aktivitas geologi. Kemudian si minyak ini migrasi dari batuan induknya ke tempat terakumulasinya dia di batuan reservoir rock. Nah, supaya dia terakumulasi ini tidak lari kemana-mana, ini harus tertutup oleh namanya seal rock. Ini lapisan impermeable, biasanya jenis batuannya itu shale atau lempung, istilahnya kayak lempung gitu. Jadi dia porus, tapi dia impermeable, tidak bisa mengalirkan fluida. Nah, baru nih ketika syarat itu semua terpenuhi, suatu daerah itu bisa melakukan produksi migas gitu. Jadi mungkin di Jakarta itu bisa jadi ada source rock-nya, bisa jadi ada reservoir rock-nya. Tapi karena dia tidak ada aktivitas geologi, tidak terjadi migrasi dari source rock ke reservoir rock-nya. Bisa jadi ada reservoir rock-nya, tapi nggak ada migration, nggak ada source rock-nya gitu. Jadi kalau ditanyain kenapa sih di Jakarta nggak ada minyak, nggak ada gas gitu, atau di Jogja nggak ada minyak, nggak ada gas, ya mungkin petroleum sistemnya ada salah satu syaratnya yang nggak terpenuhi gitu. Nah, ini tentang sifat fisik batuan dari batuan reservoir. Yang inti ada 3 sih, ada porosity atau porositas, kemudian ada permeabilitas, sama ada saturasi. Porositas ini ruang atau rongga di dalam batuan. Mungkin kalau kawan-kawan lihat secara visual, batuan itu padat ya. Padahal kalau kita lakukan zoom terhadap batuan itu, dia punya pori nih. Nah, pori ini nih yang jadi tempat terakumulasinya si hidrokarbon gitu. Dulu juga ada beberapa teman saya yang begitu masuk ke jurusan teknik perminyakan, nganggapnya minyak di bawah tuh kayak kolam gitu. Jadi growong gitu. Padahal nggak kayak gitu ya. Tetap di batuan, tetap tersimpan di batuan, tapi dia di pori-pori batuannya itu. Nah, biasanya pori-pori batuannya itu range-nya ada di 16 sampai 20-an persen lah, 21%, 22% gitu. Kalau contoh yang di bawah ini porositas yang punya keseragaman yang ideal gitu. Dengan keseragaman yang ideal aja dia porositasnya 47,6%. Cuman kan di dunia ini nggak ada nih namanya bentuk butiran batuan yang bisa seideal ini. Jadi rata-rata yang pernah saya jumpai ya porositas di suatu lapangan itu ya cuman belasan, bahkan 20 itu udah bagus. Kemudian selanjutnya ada permeabilitas. Mungkin teman-teman teknik kimia juga tahu atau belajar tentang mekanika fluida, tentang aliran fluida dalam media berpori. Nah, permeabilitas ini konsepnya adalah kemampuan suatu fluida untuk mengalir di dalam batuan. Percobaan ini dilakukan oleh Henry Darcy kalau nggak salah, karena satuannya dia itu pakai milidarcy atau Darcy. Jadi dia melakukan percobaan, dia mengalirkan suatu fluida di media dengan laju alir tertentu dalam luasan tertentu dengan perbedaan tekanan. Karena kan syaratnya terjadi aliran itu ada perbedaan tekanan antara titik 1 dan titik 2. Jadi rumusnya untuk Darcy ini laju alir dikali centipoise atau viskositasnya dikali luasannya, dikali luasannya, panjang dibagi luasan dikali delta P-nya. Nanti kalau kita mau cari laju alir suatu sumur, ya tinggal dibalik aja rumusnya. Nah, maka dia akan berbanding terbalik terhadap viskositasnya, terhadap panjangnya. Nanti akan kita kali dengan permeabilitasnya. Kemudian yang ketiga ada saturasi. Saturasi ini adalah jumlah
volume minyak, bisa gas, bisa air dalam suatu batuan. Sorry. Biasanya dia ada berupa fraksi, rumusnya itu SO, saturasi oil, ditambah saturasi gas, ditambah saturasi air ketika satu reservoir itu berisi dari 3 komponen tersebut, sama dengan 1. Tuh. Nah, ini adalah sifat fisik atau karakteristik dari fluid reservoir. Yang pertama ada gas solubility, atau kelarutan gas dalam minyak. Jadi ketika kita memproduksikan sumur minyak, itu kan pressure-nya makin lama makin turun ya kawan-kawan. Ketika pressure turun ini, ketika dia melewati bubble point-nya, gas yang tadinya terlalu di dalam minyak itu, dia akan berekspansi, akan mencoba melepaskan. Jadi ketika dia melewati titik bubble point-nya, si gas ini terlepas. Nah, gas yang terlepas ini biasanya kita sebut sebagai gas asosiasi atau gas associated. Nah, dia akan menurun selama pressure ini juga menurun. Pembacaannya dari kanan ke kiri ya, karena kan ketika kita memproduksikan minyak, pressure itu makin lama makin turun. Kemudian yang selanjutnya ada faktor volume minyak. Faktor volume minyak ini adalah perbandingan antara minyak di surface versus di subsurface. Analoginya nih menurut kawan-kawan, 1 barel minyak yang ada di bawah permukaan, ketika kita produksikan, dia akan 1 barel juga nggak di atas? Enggak ya. Jadi ketika kita memproduksikan minyak, 1 barel yang ada di bawah permukaan itu sampai atas pasti kurang dari 1 barel. Nah, inilah yang kita perlukan, namanya faktor volume formasi. Ketika kita menghitung minyak yang ada di surface itu, kita pakai satuan namanya stock tank barrel. Nah, si BO ini atau faktor volume minyak ini untuk menstandarisasi angka produksi minyak kita di surface. Kalau kawan-kawan lihat kan di sini dia grafiknya nggak pernah sama dengan 1 nih, nggak menyentuh 1 kan untuk oil formation faktornya. Karena 1 barel minyak yang di bawah itu ketika kita produksikan ya dia nggak akan sama dengan 1. Jadi perbandingannya pasti 0 poin gitu. Angka BO itu pasti 0, nggak pernah 1. Selanjutnya ada viskositas minyak. Sama seperti tadi, ketika kita memproduksikan sumur minyak, pressure-nya kan makin lama makin turun nih. Ketika dia melewati titik bubble point pressure-nya, viskositasnya akan naik. Kenapa viskositasnya turun dulu kemudian naik? Jadi begitu ketika dia diproduksikan, si gas ini kan masih terlalut nih, bentuknya liquid. Ketika dia diproduksikan, pressure-nya turun, si gas ini berekspansi, otomatis makin ringan kan si minyak ini. Nah, ketika dia melewati PB atau bubble point, gasnya udah nggak ada, minyaknya kembali mampat kan, menjadi berat kembali. Jadi viskositasnya dia naik. Gitu. Kemudian yang keempat ada specific gravity. Specific gravity ini perbandingan antara densitas minyak dengan densitas air. Gitu. Nah, dari specific gravity ini, kemudian kita bisa menghitung namanya derajat API atau derajat American Petroleum Institute. Dari IPA ini rata-rata biasanya ada di range 10 sampai 47 IPI. Makin kecil IPI-nya, kualitas minyaknya makin tidak baik. Gitu. Makin tinggi derajat IPI-nya, kualitas minyaknya maka makin baik. Gitu. Nah, derajat IPI ini kalau di Indonesia digunakan untuk menentukan harga crude. Kita tahu bahwa di dunia ini kan kita pakai 2 acuan ya. 2 acuan harga minyak. Yang pertama pakai WTI, kemudian yang kedua pakai Brent. Kalau di Indonesia kita mengacunya pakai Brent, tapi kita menentukan harga minyak kita sendiri karena kita tahu di Indonesia itu kan banyak lapangan-lapangan migasnya. Nah, di situ kita menentukan ICP-nya masing-masing lapangan migas di situ. Cuman kita pakai 5 acuan crude. Nah, ini contohnya harga minyak mentah Indonesia bulan Juli 2021. Saya ngambil dari punyanya websitenya migas. Jadi acuan kita itu ada 6 SLC atau Sumatra Light Crude, kemudian Ataka,
di Kalimantan kalau nggak salah, ada duri di Sumatera, belida, senipah ini untuk acuan harga kondensat, kemudian minyak banyu urip yang ada di Cepu. Produksinya sekitar 240.000 apa ya per hari. Gila emang itu. Nah, dari formula inilah kita baru tentukan untuk harga-harga ICP di masing-masing lapangan. Berapa. Arjuna itu pakainya belida dikurangin 1,4 barel. Di Bontang kondensat pakainya senipah dikurangi berapa. Di Begapai itu pakai harga Ataka. Dari Aceh sampai Papua memiliki harga ICP yang berbeda-beda. Handil mix di Kalimantan pakainya belida dikurangin 0,73. Dan ini tiap bulan berubah-ubah harga ICP-nya ya, mengikuti acuan kita pada harga brand. Nah, jadi apa saja sih kegiatan hulu migas tadi yang sudah saya sampaikan? Pertama ada penandatanganan kontrak nih, karena si perusahaan itu kan harus berkontrak dengan negara. Dalam hal ini SKK Migas sebagai perwakilannya. Kemudian dia punya namanya firm commitment, biasanya ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun gitu. Dia biasanya wajib untuk melakukan beberapa kegiatan nih sebagai komitmennya dia di 3-5 tahun. Salah satunya di periode eksplorasi. Dia diberi kesempatan 10 tahun nih untuk mengeksplorasikan lapangan itu. Kira-kira dapat nggak sih minyaknya atau gasnya? Kalau dapat, lanjut ke fase 3, pengembangan dan produksi. Ya, itu dikasih durasi 30 tahun. Kemudian di fase 4 ya tadi lagi masuk ke ASR atau abandonment. Tapi kalau di periode 0 sampai 10 tahun ini dia nggak dapat migas, ya udah gulung tikar tutup karena nggak ekonomis dan dia udah ngeluarin duit banyak kan, udah investasi, nggak ada hasilnya, nggak ada revenue-nya, cabut dari Indonesia gitu. Nah, di tahap produksi itu kita ada beberapa tahapan. Yang pertama tahapan primer, itu biasanya kita hanya bisa mengambil 20-30% dari cadangan. Kemudian tahap kedua, sekunder itu kita ngambil 15-20% dari cadangan sekundernya, dari cadangan sisanya. Kemudian tahap terakhir itu kita hanya bisa ngambil 10-15% dari cadangan sisa. Jadi kalau kita ada di tahapan sekunder, kita itu udah ngambil 35-50% dari cadangan sisa. Kalau lanjut lagi ke tahapan lanjut atau tersier atau IOR, berarti kita bisa ngambil total cadangan migas itu 45-60%, sampai 70% bahkan. Gitu. Nah, tahapan awal itu sumur-sumur yang masih natural flow, masih ngalir, kemudian masih pakai pompa angguk atau sakurot pump. Kemudian tahapan kedua itu kita pakai water injection, pakai pressure maintenance untuk menambah daya dorong si reservoir ini supaya masih mau mengalirkan minyaknya. Dan tahapan ketiga ini udah kita melakukan perubahan secara fisik untuk fluidanya maupun batuannya. Ini contohnya ada di lapangan Duri yang sekarang udah dikelola sama Pertamina Hulu Rokan ya. Pertamina Hulu Rokan itu khususnya Duri itu adalah the biggest steam flood in the world gitu. Itu salah satu lapangan tersukses dengan menggunakan steam, dengan injeksi steam, injeksi uap gitu. Bagusnya Chevron itu mereka sangat menjaga kerahasiaan atau formulanya dia dalam mengelola lapangan steam flood itu. Kalau kawan-kawan searching atau googling, dia nggak ada satupun papernya yang menceritakan tentang si Duri steam flood ini, baik itu perhitungannya yang efisien seperti apa, kemudian metodenya yang dia punya seperti apa, itu tidak pernah dibahas di paper manapun setahu saya. Nah, ini driving force untuk produksi. Jadi ketika dari sumur itu masih punya tekanan yang cukup, maka dia bisa mengalirkan nih sampai ke lubang sumur, sampai ke kepala sumur, sampai ke separator. Tapi kalau dia udah turun pressure-nya, ya dia cuma bisa ngalirin sampai sini aja nih, karena pressure-nya sampai sini udah nggak ada, udah nol. Sampai di kepala sumurnya aja. Nah, dari kepala sumur ke sini, nah itu pakai artificial lift atau tenaga pengangkat tambahan. Nah, jenis-jenisnya apa aja?
Nah, ini jenis-jenisnya nih, Sakerut, pompa angguk yang sering kawan-kawan lihat ya. Di Duri, di Kampar juga pakai ini, di Siak punyanya BOB, BSP juga banyak pakai Sakerut pump ini. Jadi ketika sumur itu udah nggak mampu mengalirkan minyak hingga ke titik pengumpul, ya dia cuman ngumpulin sampai sini aja nih si minyaknya. Dia udah nggak punya cukup tenaga pendorong. Nah, gimana caranya ngangkat? Ya pakai pompa ini, Sakerut ini, pompa angkuk. Dia ngerakinnya pakai perputaran ini, dia naik, nanti muter lagi, dia turun, ini ya. Istilah gampangnya kayak nimba lah ini. Jadi dia nimba fluida yang ada di sini karena nggak bisa terangkat kan. Gitu. Nah, ini jenis yang kedua ada HPU, Hydro Pumping Unit. Bukan yang ini ya. Ini bekasnya Sakerut aja nih, nggak ada palanya. Dia yang kuning ini. Dia sama konsepnya sama kayak Sakerut pump, sama kayak pompa angguk, cuman dia hidrolik. Dia naik turun nih di sini. Sama konsepnya kayak nimba juga. Cuman dia nggak pakai peralatan kayak gini. Lebih simple. Itu untuk HPU. Kemudian yang ketiga ada ESP, mungkin ada teman-teman yang udah tahu ya, atau Electric Submersible Pump. Dia pompanya ada di bawah nih, direndam sama si fluidanya. Ya ibaratnya sama kayak pompa-pompa air lah, pompa sanyo yang di bawah. Nah, ESP ini kita gunakan biasanya untuk sumur-sumur yang gross produksinya tinggi. Gitu. Dia punya kemampuan untuk mengalirkan dari reservoir ke sini, ke wellbore ini cukup tinggi, jadi kita bisa ngisep si minyak itu dengan kecepatan yang tinggi. Rata-rata biasanya 800 sampai 3000 barel fleet yang dia bisa angkat untuk ESP ini. Kemudian ada gas lift, kita menginjeksikan gas dari anulus, kemudian dia masuk di tubingnya sini, ada namanya unloading valve. Konsepnya injeksi gas lift ini ya menurunkan density, minyak yang nggak kuat naik, kita turunkan densitasnya supaya si minyak ini bisa naik. Jenisnya ada dua, ada continuous gas lift sama intermittent. Kalau continuous ini kita injeksi terus-menerus, kalau intermittent ini kita sesekali aja. Kemudian ada PCP, konsepnya sama, dia juga kayak ESP, cuman dia di bagian stator sama rotornya ini dia dibuat berulir. Kenapa dibuat berulir? Untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan sumur yang ada problem kepasirannya. Karena dia dibuat berulir gini, otomatis kan pasirnya ikut terangkat nih. Jadi meminimalisir kerusakan di peralatan downhole. Gitu. Biasanya sumur-sumur yang problem kepasirannya tinggi kita pakai PCP. Gitu. Nah, ada pertanyaan dari Basic Petroleum Engineering? Atau lanjut dulu apa nanti di akhir aja pertanyaannya? Di akhir aja kali ya? Di akhir aja, Mas. Oke, kita lanjut ke natural gas overview. Mungkin teman-teman dari Tekim, dari ITK banyak belajar tentang natural gas. Seperti apa ya. Jadi natural gas atau gas alam itu dibagi menjadi dua, ada yang konvensional, ada yang non-konvensional. Yang konvensional itu ada ya associated gas, yaitu gas yang terlarut dalam minyak tadi. Contohnya associated gas ini atau gas cair yang terlarut dalam minyak ini ya, contoh korek api, itu kan dia bentuknya liquid tuh. Nah, associated gas itu kayak gas dalam korek api, itu LPG, itu associated gas. Kemudian non-associated gas ini ya memang dari awal kondisinya adalah reservoir gas. Contoh lapangan yang benar-benar reservoir gas itu ya Arun, terus Tangguh, BP Migas Tangguh, BP Tangguh di Papua itu lapangan gas, kemudian Faiko, kemudian mana lagi ya lapangan gas ya, Petrocina Jabung itu juga lapangan gas, Tomori itu juga lapangan gas. Kemudian untuk yang unkonvensional itu ada pipe gas, ada CBM, ada shale gas, ada methane hydrate. Itu unkonvensional itu yang nggak umum lah istilahnya, gas-gas yang nggak umum. Nanti kawan-kawan bisa cari tahu apa itu pipe gas, apa itu CBM. Cuman di Indonesia udah ada beberapa perusahaan yang coba main di CBM sih, kayak Medco,
itu juga udah mengembangkan CBM. Terus Pertamina Hulu Energy juga ada anak perusahaannya yang main di unconventional resources. Nah, sumber gas alam ini yang dihasilkan dari lapangan gas atau sumber-sumber gas ini akan kita manfaatkan menggunakan berbagai jenis. Ada yang gasnya langsung dialirkan, ada yang berbentuk LNG, ada yang berbentuk CNG, dan berbentuk LPG. Nah, seperti saya sampaikan tadi, apa sih bedanya LNG, CNG, sama LPG? Kalau LNG ini stand for liquefied natural gas. Jadi gasnya dari awal bentuknya itu udah gas, reservoir gas gitu. Non-associated gas. Kita bentuk jadi liquefied dengan kita berikan dia temperatur serendah mungkin, biasanya minus 150 sampai minus 200 derajat Celcius kalau nggak salah ya. LNG itu ada di tangguh, itu pakai LNG. Jadi gas alam kita kasih tekanan serendah mungkin hingga dia jadi liquid. Kalau CNG, gas yang dari awal bentuknya gas, kita kompres nih dengan tekanan di bawah tekanan atmosfer, sehingga dia bentuknya bisa terkompres. Nah, kalau LPG, dari bawah permukaan dia bentuknya udah liquid nih, udah cair. Karena ketika kita produksikan ada beda tekanan, dia terlepas jadi gas. Tapi ketika kita kasih pressure tinggi lagi, dia bisa berubah lagi jadi bentuk liquid. Gitu. Infrastrukturnya ada gas pipa, ada LNG, ada CNG, kemudian bisa dimanfaatkan buat berbagai macam industri. Kalau di Balikpapan ada Jargas nggak ya, Mbak Dina? Ada perumahan-perumahan yang pakai gas dari sumur gas langsung nggak ya? Kalau nggak salah sih pemasangan pipanya udah ada sih Mas, tapi nggak tahu udah digunakan atau belum gitu. Oh, karena itu merupakan salah satu program dari pemerintah juga ya untuk memanfaatkan gas-gas dari sumur itu langsung ke masyarakat dalam bentuk Jargas namanya. Nah, ini mode transportasinya. Untuk resource gasnya menggunakan pipa bisa, menggunakan LNG vessel bisa, ini biasanya yang diekspor. Kemudian yang non-pipeline kita bisa menggunakan truk, menggunakan kereta, itu bentuknya CNG, tabung-tabung CNG. Mungkin kawan-kawan kalau di jalan juga sering lihat ada truk-truk Pertamina yang tabungnya besar-besar tuh. Ada yang LPG, ada yang CNG. Itu salah satu metode transportasinya. Nah, ini proses bisnis di Pertamina, dari hulunya, kemudian midstream untuk infrastrukturnya, untuk penyalurannya, kemudian downstream-nya untuk pemanfaatannya. Ini ada anak-anak perusahaannya, ada Pertamina EP, PCPU, dan lain-lain. Kemudian midstream-nya itu ada Pertamina Gas, Pertagas, kemudian biasanya kita kerjasama sama PGN untuk pipanya. Kita biasanya bayar toll fee ya. Jadi dari penjual kita di hulu sama si buyer. Nah, di tengah-tengah ini ada bisnis namanya midstream, biasanya ada PGN nih yang buat pipanya. Nah, kita bayar sama PGN sejumlah berapa nanti ada. Nah, ini adalah estimasi dari penggunaan energy resource di Indonesia. Targetnya adalah di tahun 2050 kita hanya menggunakan energi fosil cuman 20%, ada penurunan itu. Terus kita menggunakan gasnya meningkat 24%, kemudian kita menggunakan new renewable energy-nya 31%. NRE ini kan ada macam-macam ya, ada panas bumi, ada energi angin, kemudian ada apa lagi ya? Selain panas bumi, selain angin. Jadi intinya adalah dari kebijakan energi nasional ini tahun 2014 kita harus menekan penggunaan energi fosil kita, baik itu minyak maupun coal. Nah, ini adalah supply dan demand untuk gas di Indonesia. Sama kayak minyak. Di tahun 2021 ini kita udah melakukan udah defisit nih antara produksi gas kita sama kebutuhan kita. Nah, gimana caranya kita menekan ini supaya kita nggak terlalu defisit? Eksplorasinya harus gencar, balik lagi ke eksplorasi. Gitu. Nah, ini
Kalau kata berita, ironisnya Indonesia kaya gas tapi lebih pilih impor LPG. Jadi gini kawan-kawan, negara Indonesia ini kan terdiri dari negara kepulauan ya. Bisa jadi gasnya di Papua, bisa jadi gasnya di Sulawesi. Nah, gimana supaya kita bisa memenuhi kebutuhan yang mostly aktivitas masyarakat Indonesia itu ada di Pulau Jawa gitu. Mungkin nggak kita buat infrastruktur dari Papua ke Jawa, dari Sulawesi ke Jawa, atau dari Papua ke Kalimantan? Mungkin nggak? Kalau kita ngomongin mungkin, ya mungkin gitu. Cuman biayanya berapa, ya kan? Ekonomis enggak, karena kan namanya bisnis kita cari keuntungan gitu. Manajemen di Pertamina pada khususnya, kenapa kita impor LPG, kenapa kita impor gas? Ya karena itu, dibandingkan kita membangun infrastruktur yang semahal itu dan tidak ekonomis, ya lebih baik kita impor LPG gitu. Itu cuman karena berita digoreng ya, jadi munculnya bahasanya kayak gini, kayak gas tapi lebih pilih impor LPG. Sedangkan ketika kita menentukan kita mau impor LPG, itu kan semuanya sudah dihitung alasannya apa, kenapa impor gini. Gitu. Jadi jangan lihat berita dari kulitnya aja. Nah ini pemain-pemain dari produksi gas yang main di infrastruktur ada PGN, kemudian konsumennya ada PLN, ada Blue Gas. Kawan-kawan tahu lah, ya kan? Oke, kita lanjut ke production operation at oil and gas. Sini sedikit overview dan review aja tentang bagaimana operasi di industri migas. Setiap industri migas itu di lapangan-lapangan mereka pasti dia punya namanya stasiun pengumpul. Biasanya dia nyebutnya gathering station. Dari sumur kita produksikan lewat well by well, kemudian dikumpulkan jadi satu di sini, masuk ke separator. Nanti jenis-jenis separator juga macam-macam. Di separator dipisahkan. Yang gas lari ke gas, yang air lari ke air, yang minyak dipisahkan masuk ke minyak. Yang air kita injeksikan lagi ke sumur injeksi sebagai tambahan daya pendorong di sumur-sumur injeksi. Di PHE terutama itu sudah menganut policy namanya zero discharge. Jadi air yang kita produksikan itu nggak boleh kita buang lagi kemana-mana. Harus kita masukkan lagi ke sumur-sumur injeksi. Jadi apa yang kita keluarkan, ya kita manfaatkan lagi ke dalam sumur injeksi. Yang minyak kita tampung, kemudian kita jual ke titik sales point. Yang gas kita pisahkan ke gas, lewatin metering di sini, kemudian kita kirim ke pipa gas. Itu ini untuk stasiun pengumpul. Nah ini jenis-jenis separator ada 3, ada vertikal, ada horizontal, ada spherical. Biasanya di offshore itu kebanyakan pakai yang vertikal karena dia lebih tidak memakan tempat ya, karena kan di platform itu tempatnya terbatas. Tapi konsepnya sama, memisahkan baik itu 3 fasa maupun 2 fasa. Nah, mungkin teman-teman teknik kimia juga belajar tentang dehydration unit ini ya, terutama untuk lapangan gas itu biasanya kita harus pasang ini untuk mengabsorb air yang kandungan air yang masih ada di dalam gas gitu. Jadi gas yang kita produksikan itu atau sebelum kita jual harus benar-benar gas kering. Makanya kita perlu alat ini. Kemudian di beberapa lapangan itu juga menghasilkan impurities atau kotoran berupa CO2 maupun H2S. Nah, biasanya konsumen itu nggak mau nih gasnya mengandung CO2, nggak mau nih gasnya mengandung H2S. Makanya kita sebagai penjual harus pasang fasilitas ini, CO2 absorber sama H2S absorber, sehingga gas yang kita jual itu nggak ada impuritiesnya. Kemudian dari situ biasanya kalau kita suplai gas kita ke PLN, dia kan ada namanya gas turbin ya. Supaya pressure kita itu bisa dia terima sebagai feeding dari gas turbin mereka, supaya pressure-nya itu cukup, kita tambah namanya booster pump atau gas kompresor. Kalau gas engine itu biasanya cuma 25 PSI sampai 50 PSI itu untuk ngidupin. Tapi kalau gas turbin yang kapasitasnya besar,
itu harus 250 PSI sampai 300 PSI. Jadi kita perlu booster supaya gas yang mereka terima itu mencukupi secara persyaratannya si konsumen. Nah, gimana cara pengukurannya ketika kita melakukan pengiriman gas kita? Salah satunya menggunakan metering nih. Biasanya ada di 2 titik. Di stasiun kita sebelum kita kirimkan ada metering, di stasiun si pembelinya juga ada metering nih. Biasanya meteringnya bisa berupa bar tone chart seperti ini. Kemudian ada yang menggunakan turbin, sama ada yang menggunakan ultrasonik kalau nggak salah. Tuh. Nah, nanti dari masing-masing metering ini mereka hitung secara daily, kemudian tiap bulan itu sebagai acuan mereka untuk melakukan penagihan ke si konsumen. Nanti konsumen juga nyocokin datanya, oh cocok nih, oke bayar gitu. Jadi metering ini hal yang paling penting ya, dan harus terkalibrasi dan harus tersertifikasi sama badan yang ditunjuk. Kemudian untuk sumur-sumur yang problem biasanya kita menggunakan rig service. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu gitu. Ini bukan rig pengeboran ya, ini rig service kapasitasnya lebih kecil, dia cuma 250 HP. Biasanya untuk servis sumur-sumur yang efisiensi pompanya udah turun, kemudian untuk membersihkan sumur, untuk melakukan penggantian packer, itu biasanya kita pakai rig-rig kecil ini. Gitu. Oke, kita lanjut ke gimana sih cara ngitung cadangan yang ada di bawah permukaan gitu. Nah, pengertian cadangan itu kan adalah jumlah volume minyak atau gas di dalam reservoir yang telah ditemukan. Jadi kita bisa ngitung cadangan itu ketika kita udah menemukannya dari sumber eksplorasi. Kita bisa tahu nih radiusnya dia berapa, batasnya di mana, itu dari ketika kita udah menemukannya. Biasanya dibagi 2, IOIP, Initial Oil in Place, ada yang nyebutnya OIP, tapi sekarang SKK nyebutnya IPIP, Initial Petroleum in Place. Kenapa sebutnya petroleum? Ya karena bisa untuk gas, bisa untuk minyak. Kemudian recovery factor. Recovery factor itu perbandingan antara cadangan kita berapa yang udah kita produksikan berbanding dengan cadangan mula-mulanya berapa. Kayak tadi tahapan awal itu biasanya recovery faktornya ya cuma 10-15%. Kemudian di EOR tadi yang paling bagus, in total dia bisa 50-60% dari cadangan mula-mula. Gitu. Nah, ini klasifikasi cadangan menurut SKK Migas ya bulan Juni 2022. Jadi ketika sumur itu sudah ditemukan minyaknya atau gasnya, dia masuk klasifikasi discovery. Nah, dari discovery ini dihitung lagi nih yang bisa dimonetisasi atau diduitin atau dikomersialisasikan. Dibagi. Jadi 1P area sini, kemudian 2P itu area sini, dan 3P ini total di sini. Biasanya satu sumur itu hanya bisa menghitung di area ini. Nah, gimana caranya kita bisa menghitung di area sebesar ini? Ya kita banyak sumur infill, sumur pengembangan. Jadi cadangan yang ada itu bisa kita optimalkan. Ini contoh perhitungannya. Jadi ada metode analogi itu pakai rumus ini untuk minyak. Dia ada konversi 7758 kali luasan kali ketebalannya kali porositasnya kemudian dikali 1 men SW. Kenapa dikali 1 men SW? Ya karena kita mau ngitung minyak. Kenapa nggak langsung SO aja Mas? Karena setahu saya alat yang bisa untuk mengukur saturasi itu baru saturasi air. Jadi di sini variabelnya pasti SW. Kalau ada alat yang bisa langsung hitung SO, ya kita nggak perlu pakai 1 men SW. Langsung SO aja, atau SG kalau untuk gas. Karena sekarang baru ada alat yang bisa menghitung air, ya maka kita pakainya SW variabelnya. Dikali recovery factor dibagi BO. Faktor volume formasi tadi, karena satuan yang kita gunakan kan satuan di surface. Jadi kita harus pakai konversi BO. Kalau untuk gas sama, cuma dia konversinya beda.
43, 5, 60 karena dia konversi dari acre untuk luasannya ke standar kubik feet. Kalau minyak ke stok tank barel. Kemudian yang kedua ada menggunakan material balance. Rumusnya panjang banget nih, saya juga nggak pernah hafal ini rumusnya. Nah, rumusnya ini dia adanya perhitungan berdasarkan dari mekanisme pendorongnya. Kemudian yang terakhir menggunakan decline curve analisis. Jadi dari histori sumur baru pertama kali produksi, kan dia turun nih. Turun, ini di total berapa sih produksinya dia dari awal sampai sekarang misalkan. Kemudian dia forecast nih. Nah, dia forecastnya bisa menggunakan harmonic decline atau exponential decline. Nah, dari total itu dia nanti sampai 0, baru nih dia jumlahin berapa, nah segitulah cadangannya. Keempat, sebenarnya ada lagi menggunakan simulasi. Dari software Eclipse bisa, dari Petrel bisa. Selanjutnya adalah nah, bagaimana nih migas di masa mendatang. Tadi kan seperti sampaikan Menteri SDM, cadangan minyak Indonesia akan habis dalam waktu 9,5 tahun. Jika apa? Cadangan minyak nasional kita cuma 4,17 miliar barel. Cadangan terbuktinya atau yang udah dibor cuma 2,44 miliar barel. Jadi benar yang disampaikan Menteri SDM, akan habis dalam 9,5 tahun jika kita nggak melakukan kegiatan eksplorasi. Jadi eksplorasi is emas, ya kawan-kawan. Kalau kita nggak mencari, kalau kita nggak melakukan kegiatan eksplorasi, ya benar. Sebelum saya pensiun, ya udah habis tuh minyak tuh. Sebelum teman-teman kerja di migas, udah habis tuh minyak. Cuman alhamdulillahnya memang kegiatan eksplorasi kita masih berjalan sih. Proses kita mencari hidrokarbon itu masih terus berjalan. Nah, apakah minyak dan gas kita akan habis? Ya, seperti saya sampaikan tadi. Nggak ada yang tahu. Kalau semakin sulit, iya. Berapa tahun lagi migas akan habis? 9,5 tahun tadi. Selama kita nggak melakukan kegiatan eksplorasi ataupun kegiatan mencari hidrokarbon. Dan itu semua tergantung sama kita. Mau nggak kita berusaha untuk mencari migas lagi itu untuk anak dan cucu kita? Kalau bukan kita, siapa lagi ya kan? Makanya kawan-kawan di sini semuanya ilmu yang didapat itu diambil semuanya, diserap benar-benar. Jadi ketika nanti bekerja dimanapun industri migas, mau di Pertamina, mau di Exxon, mau di BP, ya intinya kita sama-sama menjaga ketahanan energi nasional. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan. Adina. Oke, makasih Mas Dandi atas pemaparan materinya pada sesi pemaparan materi tadi. Mungkin sekarang kita udah memasuki sesi diskusi berupa tanya jawab oleh peserta kepada para narasumber. Buat peserta yang ingin bertanya bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand atau bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk menyebutkan nama dan berasal dari instansi mana gitu. Mungkin teman-teman yang mau bertanya bisa langsung bertanya ya. Oke, ini kepada Mbak Fani, saya persilakan untuk bertanya. Perkenalkan diri, saya Fani Rahmasari, NIM 12181026 dari Teknik Industri. Ingin bertanya, pada proses pengambilan migas di offshore dan onshore, lebih sulit yang mana ya Mas atau sama saja? Dan alasannya kenapa? Oke, langsung dijawab apa gimana Mbak Dina? Iya Mas, bisa langsung dijawab aja. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Fani Rahmasari ya. Jadi kalau kita ngomongin kesulitan nih, kita bagi dulu secara subsurface, bawah permukaan, dan secara surface fasilitas. Kalau secara subsurface, kesulitannya sama. Karena
proses terbentuknya minyak itu melalui mekanisme yang sama. Jadi kesulitannya, tantangannya itu sama kalau secara subsurface antara di onshore dan di offshore. Tapi ketika kita ngomongin di surface, antara darat dan di laut, ya pasti lebih sulit di laut ya, karena di laut kan kita perlu bangun platform, kemudian moving peralatan segala macamnya itu lebih challenging, kita harus pakai barge, mobilisasi krunya kita harus pakai kapal, pakai chopper. Jadi dari segi resiko pun lebih beresiko di laut, di offshore. Kalau di darat kan mobilisasi peralatan kita lewat jalur darat, mobilisasi kru kita bisa lewat menggunakan mobil gitu. Dari segi waktu pun, dari segi resikonya pun lebih kecil dibanding offshore. Jadi jawaban saya, kalau secara subsurface sama challenging-nya karena mekanisme terbentuknya hidrokarbon ini sama urutannya. Tapi kalau secara surface pasti akan jauh lebih sulit di offshore. Gitu. Itu Mbak Fani. Baik, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Oke, gimana Mbak Fani? Apakah jawabannya udah cukup atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup. Tanya Oke. apapun boleh sih, tanya apapun boleh. Nggak mesti tentang slide-nya. Kalau saya bisa jawab, nanti saya jawab. Oke, buat peserta yang lain yang ingin bertanya mungkin langsung dipersilakan. Oke, ini ada lagi buat Mas Jefferson, saya persilahkan. Oke Mas, perkenalkan nama saya Jefferson Rusak Dragonim, NIM 05111038 dari Prodi Teknik Kimia Angkatan 2021. Nah, tadi kan Mas menjelaskan bahwa ada 5 jenis pompa yang dapat digunakan untuk proses drilling kan Mas. Nah, dari kelima jenis pompa tersebut, bagaimana cara tim produksi menentukan jenis pompa yang akan digunakan dalam proses drilling nanti? Faktor-faktor apa saja sih yang harus diperhatikan agar nanti proses drilling bersifat ekonomis dan efisien? Dan untuk pertanyaan kedua, tadi kan Mas juga bilang cadangan minyak dan gas akan habis apabila tidak ada eksplorasi. Nah, yang ingin saya tanyakan, saat eksplorasi baik itu onshore maupun offshore, apakah perusahaan migas terkhususnya Pertamina menggandeng pihak ketiga dalam melakukan proses eksplorasi atau bekerja secara sendiri? Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan, Mas. Terima kasih, Mas Jefferson. Pertanyaannya bagus ya. Yang nomor 2 terutama itu bagus banget. Yang nomor 1 itu sebenarnya pompa tadi, 5 jenis pompa tadi itu bukan di tahap pengeboran. Jadi pengeboran itu kan intinya adalah kita membuat lubang nih. Tugasnya drilling engineer itu membuat lubang sampai titik yang udah mereka tentukan. Nah, selanjutnya itu udah kawan-kawan reservoir engineer dan produksi. Dari situ baru nih kita tentukan mau pakai pompa apa. Nah, kriterianya seperti apa? Ketika kita ngebor sampai ke titiknya, kemudian kita tahu nih udah sampai titiknya, oh ini zona yang ada minyaknya. Kita buat lubang nih dengan perforasi biasanya. Nah, dari situ ngalir nih minyaknya. Kita lihat dulu. Kita ada namanya well testing subsurface. Si minyak ini mampu nggak ngalir sampai surface. Kalau dia mampu ngalir sampai surface, sampai ke tangki, kita nggak perlu pasang pompa apapun karena dia udah natural flow. Tapi kalau dia nggak mampu ngalir, baru kita ke tahapan pemasangan pompa. Nah, kriterianya apa aja? Kenapa menggunakan pompa angguk? Pompa angguk ini biasanya lebih cocok digunakan di sumur-sumur yang vertikal. Jadi kalau sumur-sumur yang miring, direksional, itu biasanya pakai PCP. Gitu. Nah, kapan kita pakai ESP, kapan kita pakai SRP, pompa angguk, kita lihat dari kemampuan si reservoir ini mengalirkan hingga ke lubang bornya. Kalau dia kecil, ya kita cukup pakai pompa angguk aja, karena pompa angguk itu kapasitasnya biasanya bisa 280 bahkan 80 barel fluid sampai ke 600. Itu cukup pakai sakrut pump. Jadi kalau kita mau rate yang lebih tinggi karena kemampuan reservoir kita besar, kita bisa pakai ESP gitu, yang rate-nya bisa 800 sampai 3000 BFPD. Itu Mas Jefferson untuk
kapan kita pakai pompa A, kapan kita pakai pompa B, kapan kita pakai pompa C. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi tahapan eksplorasi ya. Apakah Pertamina mau mengeksekusi sendiri atau mencari partner? Bagus banget pertanyaannya. Jadi di awal kan sudah saya sampaikan bahwa industri migas ini high risk ya. Resikonya tinggi kalau gagal. Kemudian high cost, cost-nya sangat tinggi. Nah, Pertamina itu tidak menutup kemungkinan untuk berpartner, dan berpartner itu ada hal yang udah wajar ya di industri migas itu. Tujuannya apa berpartner? Ya berbagi resiko, baik itu resiko secara cost-nya dan resiko secara kegagalannya. Jadi Pertamina untuk lapangan-lapangan yang kira-kira di offshore cost-nya besar, mereka banyak berpartner. Contohnya pernah ngebor di Papua waktu itu. Pertamina berpartner dengan Statoil. Itu deep water termasuknya. Itu satu sumur sekitar 210 miliar kalau nggak salah. Dan gagal. Untungnya apa? Berpartner. Jadi cost-nya yang tadi 210 miliar tadi ya kita bagi sama partner kita. Jadi partnership ini sangat penting untuk berbagi resiko. Cuman ketika kita berhasil, ya keberhasilannya itu juga kita bagi. Cuman untuk kegiatan eksplorasi yang mungkin secara Pertamina ini confidence, wah ini bakal dapat nih. Kemudian dihitung keekonomisannya juga, oh secara dompet Pertamina masih cukup nih kita eksekusi sendiri. Ya kita eksekusi sendiri aja gitu, dan kita punya tingkat kepercayaan diri sendiri yang kuat, kenapa harus berbagi nanti revenue-nya gitu. Itu Mas Jefferson. Baik Mas, terima kasih atas jawabannya Mas. Siap, sama-sama. Oke, gimana Mas Jefferson? Jawabannya udah puas atau masih ada yang ingin ditanyain lagi? Sudah cukup Kak, terima kasih Kak. Sudah memuaskan Mbak, karena saya bukan pemuas. Iya. Mungkin buat peserta yang lain yang ingin bertanya, oh iya ini ada di kolom komentar, mungkin saya bacain dulu ya Mas ya. Selamat siang Kak, saya Muhammad Firman Tauhid dengan NIM 0521 dari Prodi Teknik Kimia. Sebelumnya saya mohon maaf karena tak dapat on mic. Pertanyaannya, apa sih solusi dari dampak polutan udara dari hasil industri minyak ini yang sudah dilakukan? Itu sih Mas. Oke. Jadi industri migas ini kan nggak hanya ngomongin masalah minyak dan gasnya aja ya. Side effect-nya atau dampak sampingnya ini juga ada, salah satunya polusi tadi, baik itu polusi dari lingkungannya maupun polusi udaranya. Biasanya polusi udaranya ini dihasilkan dari engine power plant untuk operasional migas. Nah, gimana cara kita menekannya? Kita ada setiap lapangan kita itu ada namanya tim enviro, tim lingkungan. Mereka tugasnya adalah memastikan hasil buangan atau polutan dari baik itu ke lingkungan, baik itu ke udara, itu terscreening dan sesuai baku mutu dari Kementerian Lingkungan Hidup gitu. Nah, penilaiannya seperti apa? Penilaian tiap tahunnya itu dinilai dari proses proper namanya, kalau kawan-kawan tahu. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup itu ada namanya kegiatan proper atau penilaian untuk lingkungan untuk semua perusahaan yang ada di Indonesia, termasuk perusahaan migas. Itu ada apa istilahnya reportnya lah. Hitam, merah, biru, habis biru hijau, kemudian emas. Gitu. Paling tinggi emas. Nah, untuk perusahaan yang comply, itu kategorinya biru. Kenapa biru? Jadi dia taat tertib, administrasi, kemudian baku mutu hasil proses operasinya juga sesuai ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah, itu masuknya ke kriteria biru. Kalau dia melakukan improvement bisa ke hijau. Kalau dia ada dampaknya terhadap masyarakat, CSR, dia bisa jadi emas. Gitu. Jadi proses antisipasinya, kita ada timnya,
kita juga comply terhadap aturan Kementerian Lingkungan Hidup atas kegiatan operasi produksi migas kita. Gitu. Mbak siapa tadi? Maaf lupa saya. Iya Mas, gimana ini yang Firman? Mas Firman atau Mungkin Mbak Firman tadi? Mas Firman, Mas. Mas Firman. Dia Oke. di kolom komentar dia bertanya. Anak teknik lingkungan kayaknya nih. Anak teknik kimia ini Oh, kebetulan. teknik kimia. Iya, iya. Mungkin dia tertarik pada bidang lingkungan kali Mas di perminatannya gitu. Iya. Oh iya, buat teman-teman Tekim nih nggak usah takut ya. Banyak reservoir engineer kita itu yang background-nya teknik kimia. Gitu. Kenapa banyak anak-anak teknik kimia? Karena mereka secara perhitungan analisa mekanika fluidanya juga kuat. Jadi banyak jadi reservoir engineer, kemudian service facility juga banyak anak-anak Tekim. Gitu. Cuman memang kalau kita ngomong ke masalah proses, banyak teman-teman saya yang di Pertamina itu larinya ke kilang, ke refinery gitu. Cuman untuk di hulunya banyak tuh sekarang teman-teman Tekim yang jadi reservoir engineer. Nggak kalah saing lah sekarang teman-teman Tekim. Oke, baik. Selanjutnya buat Kak Dewi Balkis, kalau ingin bertanya saya persilakan. Pertanyaan saya ini Mas, kan tadi Mas ada ngejelasin kalau misalnya di tahapan eksplorasi itu untuk sekarang itu sumber minyaknya udah lumayan sulit dicari ya Mas. Nah terus misalnya sumber minyaknya itu sulit dicari, berarti kalau yang ada di pikiran saya, misalnya kita sulit dicari, berarti kalau misalnya ingin mencari sumber minyak itu berarti butuh unit-unit yang canggih kan ya Mas ya, berarti supaya bisa menjangkau sumber-sumber yang benar-benar sulit untuk dijangkau. Nah pertanyaan saya, kira-kira kalau dari Mas sendiri, gimana sih Mas langkah-langkah yang harus dilalui oleh engineer-nya ini supaya bisa dapat sumber minyak tapi dengan cost yang serendah-rendahnya, kan mengingat biasanya kalau kami kita engineer itu dituntut untuk mencari cost yang mencari pendapatan yang sebesar-besarnya dengan kalau bisa modal yang sedikit-sedikit mungkin. Kira-kira gimana ya Mas? Asik. Oke, terima kasih pertanyaannya. Benar sih kalau kita sebagai bos lebih tepatnya ya. Kalau kita sebagai bos itu usulan sumur-sumur yang mau kita bor sebagai sumur eksplorasi itu harus kita saring nih. Saya cerita yang di Pertamina aja ya yang saya tahu. Jadi memang sekarang ini lapangan-lapangan yang kita produksikan ini kan lapangan-lapangan yang udah tua ya, lapangan yang sejak zaman baheula dulu mungkin kita belum lahir itu udah ada gitu. Dan sekarang masih kita produksikan. Nah, gimana kita mau cari cadangan-cadangan baru ya kita harus ke area-area yang belum pernah terjamah nih. Kalau kita ngomong masalah ekonomis, ya pasti ada perhitungannya. Teman-teman engineer itu tugasnya satu, mencari source-nya. Cari dulu source-nya nih. Source-nya atau sumbernya udah ketemu, kita larikan ke manajemen. Nanti manajemen yang menentukan nih, oh di sini estimasi cadangannya 1 juta barel. Kalau kita ngambil itu 1 juta barel, kita butuh cost dari peralatannya, dari teknologinya, dari fasilitas yang kita bangun, habisnya 1.500.000. Ya udah, manajemen ngomong nggak bisa go ahead ini, karena kita cuma ngambil 1 juta aja, costmu 1.500.000, tekor 500 kita. Gitu. Nanti engineer ngusun lagi, Pak di sini cadangannya berapa? 2 juta. Oke, tim analis ekonomi nanti ngitung. Oh, di sini revenue-nya bisa 4 juta nih. Nah, manajemen nanti challenge. Perhitunganmu bener nggak 2 juta? Bener, Pak. Analis ekonomis nggak nih? Ekonomis, Pak. Revenue-nya 4 juta. Oke, go ahead. Gitu. Jadi, kalau kita sebagai engineer, tugas kita ya secara engineering aja. Kita tugasnya cari prospek-prospek migasnya di mana, urusan itu nanti ekonomis apa enggak, itu biar manajemen yang hitung gitu. Kita kan belajar masalah ilmu disiplin kita ya. Ya itu aja yang kita kuatin gitu. Masalah nanti enggak ekonomis atau enggak efisien, decision-nya itu ada di manajemen gitu. Masalah nanti kesananya gimana, kita sebagai engineer
nggak perlu mikir sih, karena kan kita konsepnya adalah subsurface gitu, bawah permukaan aja yang kita pikir. Nanti urusan surface-nya ada tim lain gitu. Itu. Jadi kalau dari kita yang belajar subsurface, ya kita kuatin ilmu kita secara subsurface aja. Urusan mau nanti mau dieksekusi apa enggak, itu alasan lebih nanti gitu. Itu aja sih. Gimana Kak Debak jawabannya? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya boleh ngasih pertanyaan lagi kamu. Boleh. Asal Pertanyaan waktunya lain. masih cukup, boleh. Mas kan supervisor di Pertamina, ya Pertamina Hulu Makam ya Mas. Kan teman-teman kan teman-teman yang ikut di MIT ini nggak hanya teman-teman teknik kimia, ada dari prodi lain, misalnya teknik mesin, terus ada lingkungan dan lain sebagainya. Kira-kira kalau untuk teman-teman dari prodi lain selain teknik perminyakan ataupun teknik kimia, ada nggak sih Mas peluang untuk masuk di tempat kerja Mas? Kalau kita ngomongin peluang pasti ada, karena satu area operasi di industri migas itu berbagai macam background ada. Nggak hanya teknik perminyakan, nggak hanya teknik kimia, teknik mesin ada, teknik elektro ada, yang bagian ngurusin surface facility-nya kayak pompa injeksi, pompa transfer, itu teman-teman dari teknik mesin banyak itu. Kemudian dari desain tangki, itu dari kawan-kawan teknik sipil juga ada. Kemudian dari lingkungan juga ada, masalah compliance untuk peraturan lingkungan hidup di area operasi migas. Jadi memang kalau kita ngomong secara operasional, semua jurusan itu bisa masuk di industri migas itu. Tapi kalau kita ngomongin subsurface, ya terbatas. Paling teman-teman GNG, teman-teman teknik perminyakan, teman-teman tekim, yang banyak in charge di bagian subsurface-nya. Tapi kalau sudah kita ngomongin operasional di fasilitas permukaan, siapapun bisa. Contohnya kayak pembukaan rekrutmen Pertamina Persero itu kan jurusannya banyak banget tuh. Jadi nggak usah kecil hati, wah pasti yang diterima teman-teman teknik perminyakan, teman-teman geologi, enggak. Teknik mesin pun di pengeboran juga banyak, jadi drilling engineer. Teknik elektro pun ada. Gitu. Gimana Kak Debak? Sudah sangat memuaskan jawabannya. Terima kasih banyak ya Mas atas jawabannya. Sama. Oke, selanjutnya mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya, mungkin kepada Siva, saya persilakan. Pagi Mas, saya mau bertanya. Saya Siva dari Institut Teknologi Kalimantan. Pertanyaan saya, apakah ada seorang perempuan atau wanita gitu yang mempunyai potensi karir bagi seorang sarjana, baik teknik perminyakan atau teknik engineering sendiri, ketika penggunaan energi itu dunia sudah tidak diprioritaskan lagi pada minyak dan gas. Sorry, putus-putus. Bisa diulang nggak, Mbak Siva? Masuk suara saya nggak, Mas? Nah, ini masuk. Gimana? Jadi kan hampir sama aja dari pertanyaan sama Kak Dewi mengenai, tapi ini saya sebagai perempuan nih, apakah ada seorang perempuan atau wanita yang memiliki potensi karir lain selain bagi seorang sarjana teknik perminyakan atau teknik engineering sendiri, ketika pengguna energi dunia sudah tidak diprioritaskan lagi kepada minyak dan gas? Gimana Mas? Masuk ke suara saya? Oke, masuk. Capture. Kalau kita ngomongin peluang, semuanya masih berpeluang gitu. Nggak perlu takut sih kawan-kawan. Wah, nanti saya lulus minyak sama gas masih ada nggak ya? Pertanyaan itu sama sih pada saat saya kuliah tahun 2009 itu. Berapa tahun yang lalu tuh 2009? 12 tahun yang lalu. Nyatanya masih ada aja gitu. Jadi nggak usah berkecil hati. Wah, nanti minyak habis nih. Wah, kita nggak dapat kerjaan. Enggak, insya Allah enggak. Kembali lagi saya bilang, minyak habis kapan nggak ada yang tahu. Kalau semakin sulit, iya.
Cuman kan pasti ahli-ahli perminyakan di Indonesia tuh nggak akan tinggal diam kan, negara pun nggak akan tinggal diam, pasti kegiatan eksplorasi ini terus berlanjut, terus berjalan gitu. 12 tahun yang lalu juga pertanyaannya yang sama, ini kira-kira minyak habis gimana nih? Nyatanya sampai sekarang produksi migas kita masih 600 sampai 700 barel per hari. Apalagi blok Chevron sekarang masuk ke Pertamina juga kan. Jadi nggak usah berkecil hati, pasti masih ada. Tugasnya kawan-kawan sekarang adalah lulus tepat waktu aja. Karena di Pertamina itu kan terbatas tuh. Biasanya dibatasin maksimal umur 27. Lulus secepat mungkin, ambil kursus bahasa Inggris, perbanyak kegiatan organisasi, acara-acara kayak gini, itu sangat bermanfaat sih. Karena pertanyaan ketika interview itu yang utama adalah ikut organisasi apa dulu waktu di kampus gitu. Jadi contoh kayak SPI Student Club ini saya pun juga ikut kan, jadi merasakan manfaatnya gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Gimana sih, Fah? Ada yang ingin ditanyakan lagi atau udah cukup? Jadi Mas, kalau misalnya kita sebagai kaum hawa sendiri tuh berarti nggak ngaruh kayak organisasi untuk kedepannya gitu? Enggak ada. Semua gender sama. Kesempatannya sama. Mau yang jadi engineer, mau yang di bagian operasional, semua punya chance yang sama. Syaratnya apa? Syaratnya harus kompatibel, harus punya value. Itu yang bisa masuk jadi pekerja migas gitu. Kalian punya value apa nih gitu? Karena kan jurusan Tekim terutama itu kan se-Indonesia Raya banyak nih. Nah, yang menjadikan pembeda kalian apa? Kalau untuk masalah gender nggak masalah sih. Mau laki-laki mau perempuan sama. Cuman value-nya kalian apa? Yang membedakan kalian dengan mahasiswa Tekim lain itu apa? Kalian punya apa? Sekarang kita yang kuliah tuh fokusnya di situ gitu, meningkatkan value-nya kita apa, sehingga kita layak nih buat kerja di industri migas. Gitu. Konsep berpikirnya sekarang harus kayak gitu. Itu aja sih. Gimana sih, Pak? Apakah cukup? Oke, makasih ya Mas atas jawabannya. Mungkin kita yang sebagai kaum perempuan ini mungkin kayak sekarang tuh lagi insecure aja gitu kali ya Mas. Rata-rata kan kayaknya kita ngelihat kalau pekerja-pekerja di Pertamina itu kan laki-laki ya. Mungkin kayak pikirannya Siva, perempuan-perempuan ini bisa survive nggak sih di Pertamina gitu, bersaing sama kaum-kaum adan gitu mungkin kali Mas. Cewek-cewek ini suka insecure ya. Iya, cewek-cewek kan suka insecure gitu. Apalagi enggak kan sih, justru kalau di Pertamina itu ada semacam quote and quote ya, lebih mengenakan posisi wanita ketika dia udah masuk Pertamina. Contoh, jarang engineer wanita itu ditempatkan di field. Justru dia di Jakarta, di Surabaya, di kota-kota besar gitu, yang memang secara fasilitas rumah sakit, secara fasilitas kehidupannya itu lebih baik. Karena kan perempuan ini kan nanti bakal berkeluarga, bakal punya anak gitu. Dan di Pertamina itu wanita itu dikasih privilege untuk misalkan nih ceweknya kerja, suaminya kerja, kemudian si cewek ini misalkan ditempatkan di Jambi, di kota Jambi, sedangkan suaminya kerja di Jakarta, dia punya privilege nih untuk mengajukan pemindahan di Jakarta supaya dekat dengan suaminya, gitu. Jadi secara gender selama dia proper, selama dia kompatibel di bidangnya nggak ada masalah. Justru malah didukung sih untuk kodratnya wanita ini sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu itu disupport gitu dengan cara dia boleh ikut nih suaminya dinas di mana gitu. Dan jarang di engineer cewek itu jarang di field gitu. Kebanyakan dia di Aset Jambi, di Palembang, di kota-kota besar kebanyakan malahan. Di ruang ber-AC lah. Jadi nggak perlu takut. Oke, jadi buat teman-teman ini yang kaum wanita jangan insecure lagi sama yang cowok-cowok, karena kita tuh sekarang tuh udah ada kesetaraan gender gitu.
Iya, Mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Ini ada dua boleh. yang raise hand. Mungkin saya persilakan dulu untuk Mas Andra Fahreza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. semuanya. Saya dari Teknik Industri UNU Kaltim. Ini Mas mau nanya, mengingat dengan mahalnya kos eksplorasi ini, tentunya semua aset ini sangat dijaga oleh Pertamina kan ya, tentunya Pertamina. Jadi terkhususnya di bagian hulu ini untuk subsurface facility pasti ada safety systemnya kan ya. Jadi bagaimana safety system subsurface facility ini ketika terjadi bencana alam seperti pergeseran tanah atau tsunami dan lain-lain. Terima kasih. Ini pada saat proses pengeboran ya? Ketika pengeboran bisa atau sudah berjalan produksi. Oke. Oke, terima kasih pertanyaan Mas Andra. Jadi, karena industri migas ini secara operasional itu juga high resiko, kita ada peralatan tangki-tangki yang mudah terbakar, kemudian bahan-bahan yang sudah kita produksikan kayak minyak dan gas itu juga mudah terbakar. Kita itu punya standarisasi terkait keamanan gitu. Dan itu tiap tahun kita cek nih untuk validasinya melalui pihak ketiga. Jadi untuk pengeboran, kemudian untuk proses operasi, sebelum mulai pengoperasian pengeboran pun semua sertifikat itu harus dicek, baik itu sertifikat peralatannya maupun sertifikat pekerjanya. Benar nggak ini alat ini sudah layak untuk dioperasionalkan? Benar nggak pekerja pengeborannya ini certified dan sertifikatnya masih berlaku? Kalau nggak, ya jangan ikut ngebor. Kalau alatnya nggak lulus sertifikasi dari Dirjen Migas, ya jangan ngebor pakai alat ini gitu. Jadi semua alat yang kita gunakan itu udah tersertifikasi oleh pihak ketiga. Nah, kalau untuk masalah bencana alam itu kan di luar kendali kita ya. Kita semua mitigasi resiko itu kita perhitungkan. Nanti kalau terjadi ini kita gini, ini kalau terjadi ini kita gini gitu. Tapi untuk peralatannya yang bisa kita lakukan adalah menstandarisasi dari si alat ini dengan cara melakukan sertifikasi. Itu harus. Kemudian pekerjanya. Itu pun berlaku di peralatan kita yang di bagian operasi. Tangki kita harus kita kalibrasi, tangki kita harus tersertifikasi, peralatan safety device kita juga harus tersertifikasi, dan itu tiap tahun kita cek, Mas Andra. Biasanya yang ngecek itu ada pihak ketiga, baik itu Skovindo, baik itu Dirjen Migas, baik itu pihak ketiganya ada, selain Skovindo itu biasanya apa ya? Ada Elnusa, bagian sertifikasi. Itu. Jadi mitigasi resiko kita adalah semua peralatan yang digunakan di industri migas, baik itu valve, baik itu safety device, pressure safety device, tangki, alat ukur, rig, termasuk pekerjanya itu harus tersertifikasi. Gitu, Sandra. Oke, terima kasih. Jadi harus ada preventive maintenance gitu dia ya? Betul. Selain preventive maintenance, kita lakukan tiap 6 bulan biasanya untuk semua peralatan kita. Peralatan tersebut juga harus terkalibrasi, harus tersertifikasi, termasuk yang mengoperasikan yang pekerjanya. Saya pun juga harus tercertified kan. Misalkan saya di bagian operasi produksi nih, pasti ditanya ini sama auditor biasanya, Pak Dandi sertifikatnya hidup nggak? Tentang sertifikat operasi produksi. Oh hidup Bu. Nah, biasanya operasi produksi itu ngambilnya di Cepu, drilling juga di Cepu, gitu. Ada sertifikatnya. Gimana Mas Andra? Apakah ingin bertanya atau udah cukup? Udah cukup. Terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Oke, jadi kita tuh di pabrik itu pasti ada pengecekan mesin gitu ya Mas, secara berkala, terus juga petugasnya juga dicek sertifikatnya gitu ya Mas ya. Betul, karena di industri migas ini kan resikonya nggak hanya resiko
dari kehilangan biaya ya, manusia sebagai pekerjanya itu juga aset perusahaan. Jadi khususnya Pertamina nggak akan menempatkan orang yang tidak kompeten di bidangnya gitu. Nah, bagaimana cara mengukur si ukuran kompeten itu? Ya ditrainingkan si pekerjanya, ngambil sertifikat A, ngambil sertifikat B, ngambil sertifikat C. Jadi ketika dia mengoperasikan alat, mengoperasikan pekerjaannya dia, ya dia udah tahu harus ngapain. Kalau kejadian ini harus ngapain, kalau terjadi bahaya ini harus ngapain. Gitu. Dan pastinya juga di Pertamina mempertimbangkan keselamatan proses juga ya Mas ya? Pasti. Oke. So, mungkin selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Kak Chandra, saya persilakan. Oke, izin masuk. Ini suara saya masuk ya, berarti ya? Masuk. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, Mas, tadi kan sudah disampaikan bahwasannya kegiatan eksplorasi ini kan high risk, high cost gitu kan ya. Kira-kira kalau misalkan dari Pertamina sendiri gitu ya, kan pasti juga dari Pertamina gitu. Kira-kira kok dari Pertamina itu apakah selalu mengedepankan atau selalu mengutamakan eksplorasi sendiri gitu menggunakan data internal dari Pertamina, atau bisa saja ada opsi lain gitu, kayak misalkan mengakuisisi sumber operasi yang udah ada gitu, yang udah existing, jadi kan nggak perlu rugi banyak gitu istilahnya kok gagal, seperti itu. Mungkin itu yang pertama. Terus untuk yang kedua, tadi juga disampaikan bahwasannya cadangan di Indonesia kan terbatas ya. Yang tadi dibilangnya bisa habis 9,5 tahun lagi, ada yang gasnya 19 tahun lagi gitu. Terus juga kita selama ini impor gitu. Nah, kalau misalkan imporan juga ada risikonya gitu kan. Misalkan kalau dari mitra penjualnya, kalau misalkan kontrak yang nggak diperpanjang kan bisa mengancam supply kita seperti itu, Mas. Terus juga tadi kan di samping cadangannya juga terbatas gitu. Terus juga bingung gitu kan mau nyari di mana lagi gitu migasnya. Nah, kalau dari Pertamina sendiri ada nggak seperti opsi untuk melakukan ekspansi ke luar negeri, mungkin buat cari cadangan minyak sendiri, ngebor sendiri gitu. Jadi kan lebih aman gitu supply-nya kalau misalkan dari usaha sendiri seperti itu. Mungkin itu aja pertanyaannya. Oke, makasih Mas Chandra. Saya coba jawab ya, pertanyaannya bagus banget. Yang kedua dulu coba saya jawab terkait supply sama keberlangsungan cadangan kita ya. Benar bahwa minyak itu makin sulit yang pertama. Terus yang kedua, gimana sih cara Pertamina mengurangi resiko kekurangan stok impor dari luar gitu apabila tiba-tiba kontraknya diputus. Ya, yang mau saya jawab, jadi ketika kita berbisnis, terutama Indonesia berbisnis, Indonesia ini kan memenuhi kebutuhan dalam negerinya melalui perusahaan BUMN-nya dia yang namanya Pertamina. Nah, Pertamina ini harus mengimpor baik itu crude-nya bentuk dalam minyak mentah atau bentuk udah jadi. Bentuk turunan minyaknya kayak Pertamax, kemudian premium itu juga diimpor tuh. Nah, untuk memenuhi itu, Pertamina meminta tolong kepada negara untuk melakukan G2G atau government to government gitu. Jadi melalui Kementerian Luar Negeri, negara juga berperan nih untuk melakukan kerjasama dengan negara yang hasil minyak mentahnya atau hasil produknya mau kita impor. Jadi secara hubungan bilateralnya, secara G2G, government to government-nya dapat, secara bisnisnya Pertamina juga dapat nih. Itu sebenarnya kunci untuk mengamankan pasokan impor, sehingga supply kita di dalam negeri itu tetap terjaga. Gitu. Jadi secara B2B kita punya kontrak, secara G2G kita juga melakukan hubungan yang baik nih dengan negara yang mau kita ajak kerjasama. Itu yang pertama. Yang kedua, Pertamina melakukan eksplorasi kan high risk, high cost gitu. Kenapa nggak coba akuisisi lapangan-lapangan yang udah berproduksi? Eksplorasi itu hal yang wajib dan mutlak dilakukan. Proses akuisisi itu juga gencar dilakukan. Jadi eksplorasi dan akuisisi ini dua hal yang berbeda. Eksplorasi kita tetap gencar melakukan, akuisisi kita juga berusaha untuk
ngambil lapangan-lapangan yang kontraknya udah habis. Contoh Pertamina Hulu Rokan. Pertamina Hulu Rokan ini kan ngelola blok bekas Chevron. Setelah hampir berapa tahun ya? Lupa saya berapa tahun. Yang tadinya minyaknya itu diambil oleh Chevron, dibawa Chevron ke Amerika, sekarang udah kita kelola gitu. Nah, proses pengelolaannya ini juga melalui istilahnya lelang. Jadi ketika kontrak Chevron mau habis, negara nanya nih, Chevron, proposalmu kayak gimana? Kamu bisa memproduksikan berapa? Jangka waktumu berapa lama? Dengan rate misalkan 200.000 barel. Pertamina, programmu gimana? Gitu. Jadi di satu sisi kita juga challenging nih untuk proses pengambilan blok-blok yang kita akuisisi. Dan rata-rata blok-blok di Indonesia yang udah habis itu kan kembali ke negara lagi ya, contoh kayak Total bekas Mahakam kembali ke Pertamina, kemudian Kampar pun ini dari bekas Medco sekarang kembali ke Pertamina, kemudian Chevron sekarang ke Pertamina. Itu salah satu bentuk upaya supaya kita jadi tuan rumah di negeri sendiri. Kemudian Pertamina melakukan nggak sih ekspansi keluar untuk eksplorasi? Pertamina punya anak perusahaan namanya Pertamina International EP, Exploration and Production. Jadi anak perusahaan ini bertugas untuk mengoperasikan WK-WK di luar negeri. Salah satunya ada di Alger. Kemudian melalui Pertamina International ini kita juga ikut berpartnership dengan negara lain di wilayah kerja mereka. Contoh kayak di Malaysia kita ikut ada saham di sana 15%. Kemudian di Perancis, di Itali gitu. Walaupun kita nggak sebagai operator, yang sebagai operator itu di Alger itu kita operatornya. Nah, minyak-minyak yang ada di luar itu kita bawa juga ke Indonesia. Gitu. Jadi kita mengamankan supply untuk demand di dalam negeri, salah satunya dengan menjaga hubungan bilateral dengan negara yang kita ajak kerjasama secara government to government. Kemudian dari sisi bisnis, Pertamina juga sudah mulai berekspansi nih keluar untuk cari minyak-minyak di luar melalui anak perusahaan yang namanya Pertamina International EP. Jadi pertanyaan nomor 1 apa ya? Sudah terjawab tadi terkait yang akuisisi. Oh udah ya, udah. Nah, mudah-mudahan itu Chandra ada nangkap nggak maksud saya? Iya, nangkap Mas. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Oke, makasih ya Mas Dandi. Ini mungkin ada pertanyaan terakhir di kolom komentar. Mungkin saya bacakan aja ya Mas ya. Dari Chandra Hairin Anwar dari Teknik Kimia ITK Angkatan 2020. Izin bertanya, dengan melakukan kegiatan pengolahan dan produksi, maka akan menghasilkan limbah kilang minyak. Sehingga semakin besar kecenderungannya untuk mencemari lingkungan terutama di wilayah pesisir dan berdampak pada biota air. Bagaimana cara menanggulangi hal tersebut? Ini mungkin kayak pertanyaan yang tadi sempat ditanyakan ya Mas ya, seputar lingkungan gitu. Jadi fungsi peran dari engineer lingkungan sendiri gitu. Iya sih, memang concern-nya semua pihak itu industri migas itu identik sama pencemaran, perusakan lingkungan gitu. Tapi nggak usah khawatir, kita khususnya di BAE Kampar ya terutama yang saya tahu, kita itu sangat comply terhadap isu lingkungan itu, baik itu pencemaran di tanah maupun pencemaran di udara maupun pencemaran di air gitu. Bagaimana caranya? Ya kita berusaha untuk comply terhadap aturan-aturan yang ada. Kayak sisa-sisa ceceran minyak yang kita bersihkan, kita harus punya gudang penyimpanan limbah B3. Nah, gudang penyimpanan limbah B3 ini juga harus diangkut ke TPS, tempat penyimpanan limbah sementara. Nanti dari TPS ini kita juga harus angkut lagi ke tempat pengolahan limbah B3-nya. Nah, semua ini sudah kita atur dalam kontrak yang mencakup untuk pengelolaan limbah B3 gitu. Jadi insya Allah kita tetap comply terhadap aturannya, pencemaran lingkungan nggak kita lakukan, secara lingkungan juga tetap kita jaga gitu, karena memang dari Kementerian Lingkungan Hidup itu sangat aware terhadap pencemaran ini gitu.
bahkan 6 bulan sekali kalau nggak salah itu tim dari LHK provinsi maupun kabupaten itu selalu melakukan monitoring ke lapangan kita. Ada nggak sih ini pencemaran di sini, ada nggak sih ini pencemaran di sini gitu. Jadi kita tetap dimonitor secara quarterly, secara semester juga. Jadi insya Allah tetap aman terhadap isu-isu lingkungan. Oke, makasih ya Mas jawabannya. Jadi itu mungkin ya berhubungan sama nanti teman-teman teknik lingkungan gitu ya Mas, yang nanti kita mempertimbangkan gimana sih lingkungan gitu ya Mas ya, dampaknya pada lingkungan gitu. Betul. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir dari pemaparan materi hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Mas Dandi atas penyampaian materinya. Sebelum saya tutup, mungkin tadi saya akan review materi singkat hari ini gitu ya. Jadi hulu migas ini merupakan proses yang membutuhkan high cost dan high rise. Kenapa? Karena menggunakan teknologi terbaru, dan karena teknologi terbaru itu dan keberhasilan untuk pengeboran sumurnya ini sangat sulit, jadi itu membutuhkan biaya yang cukup mahal. Dan kenapa kita harus mendorong kegiatan eksplorasi dan produksi minyak, dan tadi udah disinggung di awal, dan tadi di pertanyaan juga ada yang sempat bertanya, karena penemuan sumur minyak ini ya masih sulit untuk ditemukan. Mungkin itu kurang lebihnya review singkat dari saya pada hari ini. Sekian dari saya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, sama-sama Kak Dina. Ya, mungkin saya ucapkan terima kasih lagi kepada Kak Dina dan juga Mas Dandi selaku moderator kita dan pemateri kita pada pagi hari ini yang sangat luar biasa sekali nih, sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat dan juga membuka wawasan teman-teman terkait hal-hal yang berada pada bidang migas. Nah, sebelum kita beranjak ke acara berikutnya, nah di sini kami ada sedikit kenang-kenangan nih buat Mas Dandi. Kenangan virtual ya. Nah, iya betul Mas. Mungkin operator. Oke, baik. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih lagi kepada Mas Dandi yang sudah bersedia hadir dan juga meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kami semua. Dan kita sudah sampai nih di penghujung acara. Sebelum kita tutup, mungkin ada baiknya kita dokumentasi dulu kali ya. Mungkin teman-teman yang off-cam ini mungkin bisa on-cam dulu ya. Bisa dokumentasi bareng Mas Dandi. Gitu. Spotlightnya matikan deh. Oke, mungkin saya tunggu sampai jam 10.57 ya. Mungkin teman-teman bisa siap-siap dulu. Dipersiapkan gaya terbaiknya, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Mungkin bisa on cam dulu teman-teman. Oh ya, sedikit masukan dari saya ya buat teman-teman semua gitu. Saya menyampaikan materi di sini ini bukan berarti saya lebih pintar daripada kalian, enggak. Bisa jadi kalian pasti lebih pintar daripada saya. Mungkin saya lebih tahu duluan aja daripada kalian gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang jelek nggak usah diambil, kalau ada manfaatnya silahkan diambil gitu. Mudah-mudahan dari acara ini dapat sesuatu lah dari saya, walaupun nggak banyak tapi dapatlah apa poinnya, itu aja. Oke teman-teman, mungkin bisa on cam dulu dong. Masih banyak yang masih off cam. Bentar aja kok.
Oke, karena di jam saya sudah menunjukkan 10.57, di sini juga masih banyak yang belum off cam ya, mungkin belum on cam ya, mungkin malu-malu nih, nggak apa sudah kita on cam yang ada aja. Oke, mungkin saya pandu kepada operator, mungkin bisa siap-siap. Saya hitung ya teman-teman, bisa bergaya dulu, gaya bebas yang mantap. Oke, saya hitung ya. Oh, masih siap-siap nih. Oke. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, karena di slide saya cuma satu slide aja yang pada off cam, jadi tidak perlu saya lanjutkan. Mungkin kami ucapkan terima kasih lagi kepada teman-teman partisipan semua yang sudah antusias dalam mendengarkan materi pada pagi hari ini dan juga sudah sangat baik. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi di acara ataupun kegiatan berikutnya. Mungkin kalau tadi kita sudah mulai dengan doa, ada baiknya kita akhiri dengan doa. Semoga yang kita dapat pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Oh ya, sebelumnya saya mengingatkan untuk teman-teman bisa ngisi link check out pada kolom chat Zoom yang sudah disediakan. Dan di sini kami ada sedikit informasi kepada teman-teman semua. Ya, bahwa bakalan ada kegiatan berikutnya yang bernama Ambassador Lecture Program 2.0. Jadi buat teman-teman semua, mungkin bisa berpartisipasi pada kegiatan kita pada besok yang akan datang. Semoga teman-teman bisa lebih ramai lagi dan lebih antusias lagi. Dan ini ada link pendaftarannya. Mungkin teman-teman bisa SS dulu, bisa untuk mendaftar. Dan juga ada informasi berikutnya, yaitu bahwasannya kami dari SPI ITK membuka open rekrutmen kepada calon member. Jadi teman-teman yang tertarik dalam bidang migas mungkin bisa bergabung bersama kami dalam open rekrutmen SPI ITK. Oke, mungkin dapat saya akhiri, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya Haris Fajar Maulana selaku MC pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih. Ya, oke, mungkin kepada Mas Dandi kalau misalnya ada keperluan lain, kalau mau meninggalkan Zoom kami persilakan, nggak apa-apa Mas. Oke, terima kasih untuk para panitia semuanya atas undangannya. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua, sehat-sehat selalu di kondisi seperti ini ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu secara offline dengan segera. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur kawan-kawan semua. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Sebelumnya terima kasih banyak Mas telah menghadiri.